Halo guys, ketemu lagi dengan channel YouTube saya Jarhead TV. Kali ini saya akan bercerita tentang proses cukur rambut yang bagus guys ya. Yang enak, yang bagus sehingga hasilnya juga memuaskan. Yang pertama disisir dulu guys ya. Sesuai dengan usur-usurnya. Kalau usur-usurnya itu beloknya ke kanan, kita sisir ke kanan. Kalau usur-usurnya beloknya ke kiri, kita sisir ke kiri ya, sambil melihat apakah ada pitak-pitak atau luka-luka ya. Sebaiknya kalau mau bikin model rambut ya supaya hasilnya bagus tuh usahakan itu ngikuti maunya rambut guys ya. Jadi rambutnya jangan dilawan atau dipaksa untuk belok, supaya pemirsa ya tidak kecewa ya. Kalau misalnya rambutnya itu jigrak ya, kita harus ngikuti rambut jigrak. Apa nih yang pas nih, yang cocok rambut jigrak? Contohnya spike ya. Kalau spike itu kan jigrak tuh, nah itu bagus untuk rambut jigrak ya, karena dia nggak mau dibelokin kan, ke atasin aja sekalian gitu guys ya. Tuh, kalau dia maunya rambutnya lepek turun ya sampingin aja guys ya. Jadi jangan dilawan rambut itu, karena akan menyusahkan diri kita sendiri nantinya. Ikuti alami aja, ikuti maunya rambut itu guys ya, disesuaikan dengan model rambutnya. Nah ini anak ini minta modelnya model rambut buat sekolah guys ya, sedang pendek ya. Jadi kayak spike tapi di kesampingin guys ya, atau pompadour tapi versi pendek. Nah ini permintaannya seperti itu. Nah saya mengerjakannya itu, yang pertama itu saya ngambil clipper nomor 4 guys ya. Itu ukurannya sekitar 2 cm. Setelah pinggirnya nomor 4 sudah 2 cm, muter. Nah gradasinya saya memakai nomor 2 guys ya, sehingga 4 ke 2 itu enggak terlalu jomplang guys. Nomor 2 itu sekitar setengah senti, supaya dilihatnya enak guys ya, gitu. Nah setelah nomor 2 keliling ya, usahakan yang rata ya guys ya. Nah kalau sudah rata, enak dilihat ya. Kita sambil membuat gradasi, jangan sampai gradasinya keputus guys ya. Jadi kadang-kadang kan ada tukang cukur yang gradasinya itu kayak anak tangga tuh ya, putus-putus. Nah itu jelek guys ya. Jadi kalau bisa ini gradasinya itu betul-betul langsam, tidak putus gitu. Itu cukuran yang bagus itu seperti itu guys ya. Nah ini kebetulan yang saya cukur ini rambutnya nggak begitu susah guys ya. Jadi dia termasuk tipe rambut yang gampang dibelok-belokin guys ya. Ikal tapi agak inilah apa namanya, lemes gitu loh, gitu. Jadi enggak, ini bisa dimodelin apa aja nih, model seperti ini guys ya. Nah posisinya tegak ya guys, seperti ini ya, jangan terlalu nunduk atau jangan tidur ya guys ya. Kadang-kadang kan ada orang yang dicukur dia tidur, takutnya kecoak guys. Kadang-kadang ada gerakan refleks yang tidak disadari. Nah itu seperti itu guys ya. Nah sambil dikomunikasikan sama tukang cukurnya. Nah setelah sampingnya sudah kelar, kita eksekusi atasnya guys. Kita semprot dulu dengan air biasa nih ya. Nah kita potong. Nah saya kalau motong itu menggunakan clipper nih guys ya, nggak pernah menggunakan gunting, karena hasilnya itu lebih bagus dari
gunting itu ya clipper guys, jadi dia rata gitu loh, motongnya itu rata. Kadang kalau pakai gunting biasa itu dia kelihatannya, saya perhatiin tuh nggak rata guys, makanya saya nggak pernah pakai gunting nih untuk memotong rambut ini, selalu menggunakan clipper. Nah kadang-kadang rambut-rambut yang tebal ya, yang volumenya terlalu tebal, kita menggunakan gunting sasak guys ya. Jadi gunting sasak itu untuk menipiskan volume rambut. Kita sisir, kedepanin. Nah ini kita sisir, kita potong ya, jangan sampai kena mata guys ya, karena kalau anak sekolah itu kalau kena mata ya dicukur guru ya. Setelah dicukur guru udah nggak ada model, dah berantakan semua. Nah setelah itu kita sisir ya, kita cek masih ada yang kurang apa enggak, kita tanyakan masih pendek apa enggak. Nah ini rambutnya terlalu tebal, jadi saya sasak guys ya, saya sasak supaya nggak terlalu tebal. Nah dalam nyasak ini juga ada triknya guys, jadi jangan asal gunting aja, jadi ada hitungannya. Kalau emang hitungannya 2 kali terus, kalau 3 kali terus, kalau sekali terus, jadi supaya volumenya itu sama. Nah setelah sudah disasak ya, kita rapikan lagi dengan clipper guys ya. Masih kalau ada yang masih ketinggalan di pinggirnya, kita cek lagi. Kadang-kadang pinggirnya masih ada yang ketinggalan, masih ada yang keluar, kita bisa ulang ya, bisa diulang. Nah setelah sudah, kita semprot lagi, kita kontrol lagi guys, apakah sudah sesuai atau belum. Kita sisir lagi sambil ditanyakan kepada yang dicukur sudah pas apa belum. Nah setelah disisir, kita tanyakan, ternyata anaknya minta dipotong lagi, kurang pendek, jadi kita potong lagi guys ya. Kita ikutin aja maunya yang dicukur. Ya kita sasak lagi karena ada volume yang masih belum pas ya, ketebalannya biar serasi dengan samping guys. Tapi ingat ya guys, kalau yang rambutnya tipis jangan minta disasak guys ya. Ini gunting sasak ini untuk rambut-rambut yang tebel aja. Kadang-kadang suka saya dapatin udah rambutnya tipis tapi dia minta disasak, jadi seolah-olah tidak ngerti dengan situasi dan kondisi keadaan rambutnya sendiri guys ya. Nah jadi kita harus pelajari juga rambut kita itu termasuk kategori tipis atau tebal ya. Nah, jangan sampai kita salah potong. Nah ini kita stek dulu pinggirannya ya supaya rapi.
Nah anak ini kebetulan nggak minta dikerok, cuma di stick aja pakai mesin guys. Kita bersihkan. Kita rapikan rambut-rambut yang ketinggalan. Nah ini bagian sini amat berbahaya nih, riskan guys ya. Ini bisa dilakukan hanya orang-orang yang sudah profesional guys ya, teknik ini. Kalau yang belum profesional jangan pakai teknik seperti itu karena akan kecoak guys ya. Kita rapikan terus di stick. Setelah itu kita kontrol lagi ada yang masih tertinggal enggak. Nah kita tanyakan apakah sudah cocok. Kita sisir sambil ngecek masih ada yang perlu disempurnakan apa enggak. Nah ini hasilnya guys ya, pompadour versi pendek. Wih keren ya guys. Kalau pengen keren kayak gini datang aja kemari guys ya, pasti kita bikin keren. Terima kasih.